Sindo Trijaya kembali lagi bersama talk show akhir pekan sederhana polemik Sindo Trijaya Network bersama saya host Anda Pangeran Ahmad Rudin. Kita membahas topik dramaturgi Freeport dengan 4 pembicara di sini. Ada Pak Kardaya Warnika, Ketua Komisi 7 DPR RI, ada Pak Laji Masdamani, Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Mineral Indonesia, ada Pak Marwan Batubara, Direktur Indonesian Resources Studies atau IRES, serta Bang Henry Satrio, pengamat komunikasi politik dari Universitas Paramadina. Sebelum kembali kepada narasumber yang ini sepertinya makin semangat, makin panas narasumber kita ini, kita baca dulu SMS atau WhatsApp atau tweet dari profesional Sindo Trijaya sekalian. Yang pertama, dari Venus di Palembang. Pemain drama sudah ketahuan siapa akan menjual Indonesia ke asing dengan mengancam akan membawa Indonesia ke Mahkamah Internasional. Sudah tahu Freeport saat KKN, masih juga mereka memperjuangkan Freeport tetap kontrak di Indonesia. Ini sudah langsung ditembak ini dari Venus di Palembang. Selanjutnya dari Edu di Palangkaraya. Kasak kusuk Freeport gampang ditebak. A. Oh panjang ini sepertinya nih SMS. Bos Freeport kebelet biar kontrak panjang, jabatan tak hilang. B. SS, ini Sudirman Said berlaku sebagai pahlawan, tapi salah waktu dan tak mendapat restu. C. MKD siap-siap cari calon pengganti SN. Wah ini analisanya nih Bang Henry jangan sampai kalah nih sama analisa dari Bang Henry di Palangkaraya ini. SMS dari Satyawati, Sleman, Yogyakarta. Kasus balada dramaturgi perpanjangan kontrak karya PT Freeport di MKD ini adalah murni adu domba yang dilakukan oleh pihak asing untuk menguras harta kekayaan negeri kita. Jadi, apakah kita akan terus-terusan mau untuk diadu domba oleh PT Freeport? SMS dari Riza di Banjarmasin. Pemerintah juga yang punya keputusan soal pencatut etika akan rendah punya keputusan untuk kebaikan bangsa ini. Tweet dari Ed Suburbur. Setelah bergulir tak terbendung, kasus Papa minta saham sepertinya justru merugikan istana. Apa tujuan sebenarnya? Tweet dari Ed Masfar Ghazali. Apapun keputusan MKD, tolong kontrak Freeport jangan diperpanjang lagi. Sudah cukup 50 tahun. Oh banyak sekali ternyata tweetnya dari SMS-nya. Dari Ed Ariel Rahman 6. Bapak Komisi 7 DPR, kenapa Bapak tidak diajak ikut bertemu? Nah ini tadi obrolan kita di awal ini sebelum mulai. Kenapa Bapak tidak diajak ikut bertemu dengan leader Freeport kalau masalah perpanjangan kontrak dibahas di pertemuan ketiga? Tweet dari @drive_mercy. Gara-gara pelanggaran etik banyak yang ditarik-tarik. Cerita dibolak-balik, drama jadi penuh konflik. Jika terus berpolemik, nasib rakyat makin pelik. Saya tambahin polemik lanjut terus ya. Oke, saya ke Pak Marwan dulu, Pak Marwan. Tadi masalah kedaulatan segala macam banyak ditekankan di sini. Memang dalam hal ini bagaimana kita harus menegakkan kedaulatan? Apakah kan banyak ada sampai opsi bilang nasionalisasi, ada opsi strategik untuk ambil saham strategik, ada IPO segala macam. Yang paling menggambarkan kedaulatan itu yang mana? Ya terima kasih. Saya kira yang harus ditempuh kalau kita bicara kedaulatan, martabat, harga diri bangsa, ya kita punya undang-undang itu sebenarnya berlaku untuk siapapun, termasuk Freeport, orang asing atau ini perusahaan negara adidaya. Itu yang mestinya ditempuh supaya memang kedaulatan dan masalah bangsa itu bisa terwujud. Jadi tidak ada alternatif sebetulnya. Karena itu kita mau yang ada sekarang itu menjadi sikap pemerintah, take it or leave it. Anda mau undang-undang seperti ini, maka tidak ada perpanjangan sampai nanti 2021 itu kita yang menentukan. Nah, tapi memang saya tadi mengusulkan beberapa itu lebih kepada ada beberapa alternatif, misalnya melanjutkan renegosiasi atau merubah undang-undang, itu lebih kepada melihat profil dari pemerintah yang sekarang ini itu. Jadi profil dan kinerja ini bisa menjadi ukuran kita sejauh mana sih pemerintah itu berani mengambil langkah
untuk tidak memperpanjang kontrak, untuk berkata tegas, untuk menyatakan bahwa yang berlaku Undang-Undang 4 2009 tidak ada alternatif. Nah, faktanya kan sudah melanjutkan MOU yang saya sebut tadi, yang dibuat di tahun lalu. Kalau yang tahun lalu itu sudah jelas, itu sudah bermasalah, tapi kan itu sudah lewat. Kita sudah takluk, ya, sehingga kita membiarkan adanya ekspor mineral mentah, sementara yang perusahaan dalam negeri itu yang asosiasinya Pak Damanik ini malah tidak dapat kesempatan, itu kan sudah tidak adil. Tapi itulah yang dilakukan pemerintah masa lalu. Nah sekarang ya mestinya itu bisa diperbaiki. Nah cuma masalahnya tadi saya kembalikan ke bicara soal kemampuan kinerja profil dari pemerintah sekarang yang buktinya sudah memperpanjang MOU dan juga akhirnya memberikan indikasi melalui surat tanggal 7 Oktober 2015 yang oleh Freeport itu di Amerika dirilis ya dalam bentuk pernyataan bahwa Freeport sudah mendapatkan landasan legal untuk memperpanjang kontrak. Nah, artinya ini sudah memang takluk. Jadi kalau bicara kedaulatan ya memang tidak bisa kita harapkan dari yang sekarang ini gitu. Nah, karena itu saya realistis saja. Mungkin kita bicara nasionalisasi pun itu terlalu ideal, tidak akan berani. Belum lagi nanti kita bicara geopolitik, bahwa kita sekarang sedang mengundang investor asing untuk masuk, tapi pada saat bersamaan kita melakukan hal yang produktif untuk itu. Karena itulah saya lebih menawarkan ke masalah tadi, ke solusi kompromi. Yang penting kompromi ini tidak terlalu merugikan. Mungkin bukan perpanjangan kontrak istilahnya, tapi izin usaha pertambangan khusus dengan syarat bahwa di dalam izin itu kita sebutkan pemerintah mau memiliki saham sampai 51%, katakan sejak 2021 kita mau royalti menjadi 6 sampai 7%. Kita mau Freeport mengganti rugi perusahaan lingkungan sebesar 5 miliar dolar. Ya, saya yakin kalau ini benar-benar dicapai oleh pemerintah, saham yang 51% itu dengan kondisi harga saham Freeport sekarang ini tidak perlu keluar uang kita. Dan ini sudah pernah dikonfirmasi oleh Jimbok kepada Pak Rizal. Ya, ini harus dimanfaatkan oleh Pak Jokowi, Pak Sudirman dan Pak Rizal Ramli untuk menekan Freeport karena mereka pernah mengkonfirmasi ini gitu. Nah kemudian yang lain lagi syaratnya misalnya smelter harus dibangun di Papua. Jadi kalau dengan rezim izin itu kita bisa berikan persyaratan seperti apapun, tinggal itu mau ambil atau tidak. Ya, betul. Kalau yang tidak mau ambil, bisa investor lain yang ambil, kurang lebih begitu. Seperti itu. Yang penting tadi karena memang ini alternatif terhadap ketidakberanian untuk menegakkan tadi kedaulatan bahwa kita ingin memutus itu. Jadi lebih kepada langkah kompromi. Pak, kenapa sih itu Bapak tadi bilang nasionalisasi itu terlalu ideal? Apa sih takutnya Mas siapa sih Pak? Saya bukan takut ya, tapi saya cuma bilang menurut saya nasionalisasi memang ideal buat Indonesia. Ya. Artinya ini yang cocok buat Indonesia, gitu. Jadi nggak perlu takut juga. Ya makanya. Jadi aneh juga kalau Bapak saya bilang bahwa ideal dan ngomong saya investasi investor itu kenapa sih Pak? Saya jadi heran ya. Ini kan hal-hal yang terus-terusan diomongin oleh orang-orang yang katanya jauh-jauh ekonomi itu. Serahkan ekonomi Indonesia ini kepada investor. Bukan Pak. Ayolah, sekarang kita harus berani masuk ini Indonesia. Jokowi sudah mengatakan Pak, Trisakti Nawacita. Jangan Pak, jangan bela-bela lagi investor itu. Kita bisa Pak, berdiri saya sendiri Pak. Saya tidak menyatakan saya menolak. Saya cuma menyatakan bahwa melihat profil dari pemerintah yang ada sekarang ini, mereka itu tidak akan berani. Faktanya MOU yang ada itu mereka lanjutkan. Pak Henstin lalu pemerintah tidak berani Pak. Ya, makanya ini kan kita memprovokasi. Provokasi sudah berani Pak. Pak Henry, Pak Henry itu saya juga setuju. Ya kan? Masalahnya kan kita bicara realita. Kita bicara realita ya. Malah yang
bilang tadi, kalau bicara ideal, ini memang pemimpinnya harus ideal. Ya. Tapi kalau yang sekarang, ya rasanya sih Nggak berani, Pak. nggak berani. Tapi dengan begini kita harapkan menjadi berani gitu. Kalau Bung Henry melihatnya yang sekarang berani memang. Kalau menurut saya sih berani lah. Minimal waktu di kampanye kan bilang begitu. Kan beda masa kampanye sama masa. Saya nggak bisa dong bilang Bapak ada pelanggaran janji kampanye kan masih ada 2019. Iya. Saya sih masih menunggu saja. Makanya saya bilang mari lah kita memahami Pak Jokowi lagi. Gitu kan. Kalau memang berani ya berani saja. Tadi saya setuju. Kalau nasionalisasi rekor, ya sudah, tidak perlu diperpanjang nanti kontrak karya 2021 selesai, di 2019 itu namanya kampanye. Iya. Nah, Pak Jokowi bisa bingung tuh. Biar terpilih lagi kan, saya tidak akan memperpanjang kontrak Freeport di Indonesia. Ya, itu bisa terpilih lagi tuh. Ya, analisanya bisa beda-beda. Coba saran Pak Rajiman. Saya kira begini, pertama jangan kita lupa bahwa ada konvensi General Assembly PBB kemutlakan negara terhadap sumber daya mineral. Namanya itu adalah Sovereignty of Global Natural Resources. Kita mutlak terhadap sumber daya mineral itu sudah merupakan General Assembly Act. Ya, bisa terbaca ya, itu pertama. Kedua, ini maksudnya kita sudah menurut kita bahwa kita harus mutlak ya, terhadap kita punya sumber daya mineral dan sumber daya pasti harga mati. Ya. Yang ketiga, memang saya kira polanya bermacam-macam, tetapi yang saya harapkan di sini kami harapkan adalah bahwa paling tidak cantiklah mainnya kita gitu loh. Seperti Inalum aja bisa kok. Inalum bisa. Artinya apa? Kita harus pas gitu loh. Jadi artinya Pak Rajiman kami nasionalisasi itu sengaja itu nggak cantik, Pak. terlalu vulgar. Jadi bukan masalah dan kita bilang dia, kita bilang orang kaya, ya. Kita bukan pemilu, kita sedikit berhadap. Oke. Kenapa? Kenapa saya sedikit berhadap? Bayangkan saja Cina 100 tahun baru menyerahkan kepada Hongkong ya sekarang. baru dapat dari Inggris. 100 tahun loh, sabar banget. Artinya mereka menunjukkan malah berhadap. Dan ini penting. Kita jangan sampai nanti kita nasionalisasi nanti betul. Investasi pada lain semua Jadi artinya apa? dibiarkan saja sampai kontraknya. Amerika lah kita. Amerika sebagai negara yang betul-betul G20 member kan Ya, gitu. saya ke Pak Kada ya. Pak Kada tadi menarik menggelitik pertanyaannya. Kenapa Pak Kada yang diajak? Itu beda. Kalau antara pertanyaan kenapa tidak diajak atau kenapa tidak ikut beda. Oh diajak berarti Pak? Kalau tidak ikut ya memang saya tidak ikut. Oke. Kalau tidak diajak, kalau pertanyaannya kenapa Pak Kada yang tidak diajak, ya nanya kepada yang ajak dong. Nanya kepada saya karena itu. Nah, tapi nggak pernah diajak. Karena sebenarnya kenal sama Pak Seto kan? Siapa? Sama Pak Seto kenal sama Pak Kadaya kan? Ya kenal ketua DPR masa nggak kenal? Enggak, kalau Pak Seto kenal sama Pak Kadaya kan? Pak Seto, ya Jadi sebelum tanyanya ke beliau, tapi rasa-rasanya tuh kalau ketemu suka, "Hoi, apa kabar?" Begini. Ya, maksud saya begini, kalau misalkan kenapa tidak diajak, ini yang Komisi 7 atau saya ketua Komisi 7 yang pertama kali menyampaikan statement ini siapa? Kenapa tidak ngajak ketua Komisi 7? Ya, saya kemarin malam atau ya lihat itu yang apa rekaman itu. Kenapa nggak ngajak ke Komisi 7 atau ketua Komisi 7 untuk mendampingi? Nah, saya mendengarkan itu ada permintaan dari Freeport ke ketua DPR, ketua DPD, ketua MPR ketemu. Jadi kalau pertanyaan itu disampaikan oleh Pak Maruf, itu sebetulnya yang jawab harus Pak Maruf. Iya kan? Karena Pak Maruf yang kirim surat ke ketua-ketua itu. Ya kalau pengen saya diajak, tolong mengikutkan ketua Komisi 7 itu kan selesai. Kalau diajak pasti datang nggak, Pak? Kalau diajak waktu itu akan datang. Kalau ini tugas saya datang. Iya. Kalau bukan tugas, ya terserah saya. Oke. Kasih orang curhat wah. Jadi masalah, padahal kenal tapi gak diajak. Ini padahal kenal sama Mas Seto tapi gak diajak, Pak ya? Tidak semua yang kenal diajak kok. Oh, oke. Oke, Profesor Nasruddin, nanti kita akan bahas ajak mengajak ini setelah jeda berikut ini.